Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan embun pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Pada kesempatan ini, saya akan mengetengahkan kepada kita sebuah renungan dengan judul Persembahan Hidup dan yang Berkenan. Renungan ini saya ambil di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahanmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, persembahan adalah merupakan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian lama biasanya berupa persembahan binatang-binatang pilihan yang diberikan di mezbah. Namun sejak kematian Kristus, anak domba Allah, sebagai korban yang sempurna, sehingga persembahan binatang-binatang tidak dituntut lagi. Dari nats yang sudah kita baca tadi, menyatakan bahwa kini persembahan itu berupa tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Dikatakan di sana, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Namun dalam renungan ini perlu saya jelaskan bagaimana wujud dari persembahan hidup kita itu. Yang pertama adalah mari kita mempersembahkan tubuh yang sehat kepada Allah. Sebab di dalam tubuh yang sehat akan mendukung pekerjaan Tuhan yang akan kita lakukan. Sebaliknya tubuh yang sakit akan terhambat dan terbatas untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang kita lakukan. Untuk itu mari kita jaga kesehatan tubuh kita. Memakan makanan yang sehat, berolahraga yang teratur, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Sediakanlah waktu untuk rileks, mungkin itu bersama dengan keluarga atau kerabat atau komunitas kita yang sehat. Karena di dalam hati yang senang, di dalam hati yang bergembira, akan memunculkan semangat yang baru di dalam hidup kita. Karena itu, perlu menjaga kesehatan tubuh kita, agar kita lebih maksimal untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. Hal yang kedua adalah persembahan yang tidak tercemar. Di dalam ayat yang kedua tadi berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang pertama disebutkan bahwa sifat persembahan tubuh kita itu adalah kudus, yang berarti dikhususkan. Apa yang telah dikhususkan itu tidak boleh dicemari dengan nilai-nilai duniawi. Memang betul bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia. Namun firman Tuhan ini berkata, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berani untuk menolak segala daya tarik untuk berdosa. Kita tidak boleh menyerahkan anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai alat kelaliman. Tentu dalam hal ini kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam segala kebenaran. Sebab hanya dengan komitmen untuk hidup benar di mata Tuhan, itulah yang menjaga setiap langkah kita untuk tidak berdosa. Saudaraku, di tengah-tengah godaan dunia yang begitu kuat yang menghampiri kita, kemurnian hidup kita itu harus terus dipertahankan di dalam Dia. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa yang mencoba mencemarkan kehidupan rohani kita. Kita harus kuat di dalam Dia. Kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Itulah yang membuat kita kokoh, tidak akan tergoyahkan di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah persembahan yang disertai pembaharuan budi. Di dalam ayat yang kedua ada kalimat yang berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat saudaraku, persembahan tubuh kita juga dilengkapi dengan pembaruan pikiran
dari hari ke sehari. Semakin hari kita semakin memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita, bisa membedakan apa yang baik, yang buruk, yang berkenan kepada Allah, dan tidak boleh kompromi, serta mengerti mana yang sempurna di hadapan Allah. Saudaraku, pembaruan budi itu bisa terjadi jika kita berpikir seperti Kristus berpikir. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Rasul Paulus menulis surat di Filipi, di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Memiliki perasaan dan pikiran Kristus hanya bisa bila kita meneladani Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Karena sebagai kita orang percaya, harus memusatkan perhatian di dalam keteladanan kita kepada Yesus Tuhan kita. Sebab bila engkau tidak meneladani Dia, mustahil engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya Pendeta Zaluhu di sini, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya.